Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi deh dengan si Cadar Geboy di channel yang apa adanya, tetapi semoga bisa menginspirasi dan bisa memberikan ilmu-ilmu seputar YouTube yang terbaik sehingga channel sahabat semua bisa berkembang ya. Nah, kebetulan siang kali ini saya lagi santai habis pulang Jumatan sambil ngopi. Saya buatkan tutorial bagaimana sih cara agar channel kita itu bisa videonya direkomendasikan sehingga viewer akan terus bertambah, jam tayang pun akan dengan mudah kita dapatkan. Dan ingat, saya membuat tutorial ini hanya menggunakan satu handphone ya, hanya dengan menggunakan satu handphone. Mungkin sobat semua sudah melakukan berbagai macam cara ya untuk videonya itu bisa mendapatkan rekomendasi. Dari pertama kita melakukan teknik SEO ataupun dengan cara menggunakan teknik upload video. Tetapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu tergantung isi kontennya. Tetapi kita di sini harus tetap berusaha dan berjuang. Bagaimana cara video kita bisa terus-menerus direkomendasikan? Hal yang pertama, tentunya kita harus sering-sering mempelajari ilmu yang diberikan oleh pihak YouTube ya. Karena pihak YouTube selalu memberikan ilmu-ilmu buat kita semua. Dari pertama mungkin ide konten, dari pertama bagaimana cara video kita bisa ditemukan oleh audiens atau oleh penonton-penonton yang memang menyukai konten kita. Lalu bagaimana video kita itu bisa disebarluaskan oleh YouTube kepada para penonton-penonton. Nah, kita bisa melihatnya di bagian sini ya, di dashboard sini sudah disediakan di setiap bulan itu akan berubah. Lalu di saat kita videonya sepi, sudah memperbaiki mungkin judul, thumbnail, dan juga deskripsi. Coba perhatikan di analitik. Mungkin kita harus sering-sering melihat analitik. Di analitik tersebut kita harus rutin mengecek video mana yang memang disarankan oleh pihak YouTube harus kita buat selanjutnya. Nah, mungkin kalau kita nih sulit mendapatkan jam tayang, apabila di sobat semua itu sudah banyak mengupload video ke YouTube, kita tidak memperhatikan di saat pertama kali membuat channel YouTube. Kalau misalkan kita pertama kali membuat channel YouTube, kita mungkin hanya fokus kepada subscriber ya, kita hanya fokus mencari subscriber, tetapi kita tidak pernah memperhatikan bagaimana cara mendapatkan jam tayangnya juga. Yang harus kita pikirkan di saat kita membuat channel YouTube, kita harus sebanding atau seimbang. Di saat mencari subscriber, kita pun harus mencari jam tayang. Mungkin siang hari kita mencari subscriber dengan cara saling mengunjungi, sehari cukup 5 atau bahkan ya maksimal 10. Tetapi 10 pun mungkin kita dapatkan hanya sebagian ya. Untuk mengejar jam tayang saat malam hari, kita tonton video kita sendiri. Kenapa sih saya menyarankan begitu? Kalaupun itu menurut sobat itu salah jalan, tapi ingat ya, kita itu channelnya itu belum dikenal oleh orang banyak. Apalagi kalau subscribernya kita masih sedikit. Tanpa kita bantu dengan cara menonton video kita sendiri, kapan jam tayangnya itu akan bertambah? Kalau kita videonya hanya berdurasi 5 menit dan ditonton hanya dengan 100 penonton, berapa yang kita dapatkan dari jam tayang tersebut? Nah, di situ kita harus nonton video kita sendiri saat malam hari. Bisa menggunakan playlist, bisa menggunakan tonton semua, atau bisa menggunakan teknik tontonan nanti. Itu saya selalu menonton setiap malam. Di saat siang mencari subscriber, malam pun saya melakukan. Jadi di situ bisa sebanding. Subscriber kita dapatkan, jam tayang pun kita dapatkan. Tetapi itu hanya untuk sampingan. Yang lebih difokuskan tentunya untuk channel kita bisa mendapatkan subscriber, viewer, dan jam tayang yang alami. Tentunya kita harus fokus memperbaiki channel kita sendiri. Kita pahami apa sih yang diinginkan oleh penonton di channel kita, video mana sih yang memang disukai oleh penonton kita.
Kalau memang kita sudah melakukan berbagai macam cara, misalkan menggunakan teknik upload video, tetapi masih gagal. Mungkin sobat semua mengira ya, kalau teknik upload video itu rame-ramenya saat ini. Ternyata kalau kita mengetahui untuk teknik upload video itu sudah rame sejak tahun 2020-2021 dan diramekan oleh channelnya Bang Win Official. Dan teknik upload video itu biasanya dilakukan untuk channel-channel yang memiliki grup dan saling tonton. Kalau kita hanya menggunakan satu handphone, menggunakan teknik upload video, kebanyakan gagal. Kenapa? Karena di satu HP ini masih satu perangkat ya, meskipun akun kita itu banyak. Lalu siapa yang diuntungkan kalau kita menggunakan teknik upload video? Karena kita harus menonton channel besar sampai durasi full. Ya tentunya channel besar tersebut yang akan diuntungkan. Sedangkan channel kita yang masih di bawah subscribernya itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Bisa jadi mendapatkan rekomendasi ya, karena saat video kita ditonton oleh para YouTuber besar yang menonton video kita lalu subscribe ke channel kita ya. Nah, di situ kita akan mendapatkan rekomendasi, tetapi hanya video ini saja ya, tidak video yang selanjutnya. Video-video selanjutnya tidak akan mendapatkan rekomendasi. Karena kalau menurut saya yang akan merekomendasikan video kita itu hanya dari isi konten dan penonton di video kita. Apakah penonton tersebut memang menyukai konten kita dan menontonnya sampai habis, di situ video kita akan dapat rekomendasi. Jadi untuk mendapatkan 4000 jam tayang YouTube itu ya, saya sarankan meskipun kita hanya satu HP, di sini kita misalkan ada 3 email, di satu HP ini ada 3 email ya. Nah, di yang email pertama mungkin email utama ya, akun YouTube kita, dan yang kedua mungkin email cadangan, dan yang ketiga email cadangan juga. Dan di email cadangan ini masing-masing mempunyai akun ya. Nah, di akun tersebut kita bisa membuat atau bisa menonton video kita sendiri setiap malam. Kita melakukan hal seperti itu. Nah, tapi itu hanya jalan untuk kita pelan-pelan menambahkan jam tayang. Yang lebih fokusnya kita harus tetap perbaiki video kita ya. Nah, lalu banyak yang bertanya, Bang, kenapa sih channel Abang itu tidak pernah menonton channel-channel besar? Banyak yang mempertanyakan seperti itu ya. Saya ini di sini YouTube pakai satu handphone dan menggunakan kuota ya. Karena saya tahu yang dibahas YouTuber besar itu sebetulnya hanya itu saja ya. Dan mungkin video yang 5 hari atau 10 hari akan dibahas ulang. Yang dirubah hanya judul dan thumbnail. Padahal pembahasannya hanya itu dan itu saja ya. Tidak ada perubahan yang dibahas. Cuma ya mereka untuk memancing penonton hanya merubah judul dan thumbnail. Jadi prinsip saya, daripada saya menonton channel besar dan hanya menonton dongeng-dongeng yang memang tidak karuan, alangkah baiknya saya pelajari YouTube itu dari analitik, dari dashboard channel ya. Di situ YouTube akan memberikan ilmu buat kita, bagaimana caranya kita mengelola channel itu, bagaimana cara channel kita bisa berkembang. YouTube di situ telah memberikan ilmu buat kita, cuma kita sering mengabaikan. Nah, jadi prinsip saya, daripada saya menonton channel besar, alangkah baiknya saya gunakan waktu saya dan pulsa saya untuk menonton channel-channel yang masih membutuhkan. Yang masih membutuhkan itu ya para YouTuber pemula di bawah saya ya, misalkan yang mungkin mereka yang masih kurang subscriber, masih kurang jam tayang, masih kurang penontonnya sepi, di situ saya akan tonton gitu ya. Karena kalau channel besar itu, kalau menurut saya, mereka sudah tidak pernah memperhatikan kita ya, terutama bagi para YouTuber pemula. Bisa jadi video kita itu ditonton kalau kita kadang-kadang masuk di grupnya atau masuk di gabung komunitasnya, ataupun kita memberikan super thanks, baru mereka mau menonton video kita. Kalau kita tidak melakukan hal seperti itu, jarang-jarang YouTuber besar mau menonton video kita ya. Jadi saya akan imbal baliknya, daripada menonton channel besar, alangkah baiknya saya gunakan waktu saya dan pulsa saya ini untuk menonton channel yang masih membutuhkan. Saya sering menonton channel besar, bahkan
sehari 2 video, 3 video, dan saya like, komen, tetapi tidak ada balasan. Nah, karena apa? Karena mereka sudah tidak membutuhkan kita ya. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Alangkah baiknya tetap, kalau memang channel kita ingin mudah mendapatkan 40.000 jam tayang dan viewer banyak, fokus pada channel kita. Perbaiki isi konten-konten kita, bagaimana caranya supaya video kita itu bisa ditonton dengan durasi full oleh penonton-penonton YouTube. Nah, semoga info singkat dari saya bisa bermanfaat buat sahabat YouTubeku. Semoga 40.000 jam tayangnya bisa cepat tercapai dan viewer di video kita terus bertambah. Videonya bisa mendapatkan rekomendasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.